Pemirsa, mengapa KPK baru sekarang menangkap Gubernur Papua Lukas NMB? Kita akan membahasnya dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Mas Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat malam. Malam, Aidan. Mas Boyamin, terima kasih atas waktu di Prime Time News. Setelah lama jadi tersangka, KPK akhirnya berani menangkap Lukas NMB. Mas Boyamin, menurut Anda apa yang membuat proses penangkapan ini begitu lama? Ya, pertama tetap saya ucapkan selamat kepada KPK yang akhirnya mampu menangkap Lukas NMB. Itu apapun prestasi lah, meskipun ya ini agak lama. Ya, kalau bicara ini strategi bisa saja memang agak lama sambil menunggu reda masyarakat pendukung yang diduga seakan-akan istilahnya dukungannya ini sangat solid waktu itu gitu. Nah, terus juga pimpinan KPK misalnya membuat statement-statement yang seakan-akan tidak akan nangkap, sehingga dengan begitu agak lengah kira-kira kan gitu. Terus kemudian karena kemarin tersangka penyuapnya ditahan, mungkin Pak Lukas NMB ini mulai gelisah, terus mungkin mau terbang ke daerah asalnya. Nah, itu kan keluar rumah sehingga kemudian ya bisa ditangkap. Itu saya kira ini bagian dari strategi aja lah, karena memang ya perlu dipahami Pak Lukas NMB ini kan banyak pendukungnya, khawatir terjadi gesekan-gesekan. Tapi apapun kan sekarang sudah ditangkap, ya kita berikan selamat lah kepada KPK. Itu ya kan. Ya, Mas Boyamin, apakah memang dampak konflik yang mungkin bisa terjadi ketika menangkap Lukas NMB ini menjadi alasan utama sehingga kemudian 4 bulan ini belum ada penangkapan meskipun sudah didorong berbagai pihak? Ya, saya kira itu kan kalau kemarin-kemarin anggap aja ini kan api masih berkobar-kobar ya kan. Jadi ya perlulah penundaan sedikit supaya lebih aman kan itu kan. Orang lama-lama kan demonstrasi capek juga gitu. Tapi kita cukupkan lah, apapun sudah ditangkap. Sekarang saya minta KPK mengembangkan kasus ini bukan hanya semata-mata urusan dugaan gratifikasi, tapi dikembangkan sebagai Pak Mahfud dulu ada dugaan pelanggaran pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan utamanya dana otsus atau proyek-proyek yang lain. Ketiga, ini juga karena ada aktivitas judi, maka ya harus dilanjutkan ke dugaan pencucian uang karena itu sudah dideklar oleh PPATK sampai level katanya di atas 500 miliar. Itu yang paling utama kita minta KPK itu. Jadi MAKI pun juga akan mengawal, nanti kalau ini tidak dikembangkan ya akan melakukan gugatan pra-peradilan supaya ini dikembangkan. Itu. Kan yang penting itu dulu. Mas Boyamin, awalnya kan ini gratifikasi senilai 1 miliar rupiah, lalu kemudian akhirnya ada dugaan pelanggaran pidana lainnya. Apakah KPK punya cukup bukti untuk kemudian menangkap mengenai hal-hal lain yang juga dirasa dilanggar oleh Lukas NMB ini, Mas Boyamin? Justru awalnya itu kan penyelidikan itu kan dugaan pelanggaran pasal 2 dan pasal 3 perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang. Baru kemudian di perjalanan ditemukan dugaan gratifikasi, maka yang ditingkatkan penyidikan kan gratifikasi karena lebih mudah pembuktian. Nah, yang dugaan pasal 2, 3 tadi kan juga sudah masuk penyelidikan. Jadi mestinya dengan ditangkap dengan proses ini pintu masuk lebih gampang. Itu yang dan kemudian ada dugaan aktivitas judi itu kan bisa dilacak melalui PPATK baik di Singapura, di Genting Island dan Filipina itu kan sudah saya declare, dan pernah juga Pak Lukas NMB bepergian ke Australia, apakah juga di sana ada kegiatan aktivitas judi atau tidak, itu perlu dikembangkan betul di sana karena ini juga berkaitan dengan dana otsus yang hanya diduga merembes ke masyarakat. Harusnya kan mengalir semua, tapi ini hanya merembes sehingga tidak bisa dinikmati dan kemudian masyarakat Papua belum sejahtera sampai sekarang ini. Itu yang penting, penegakan hukum dulu sebagai bentuk pencegahan supaya dana otsus ini bisa lebih dirasakan masyarakat secara maksimal. Itu yang utama, posisi pencegahan KPK harus sampai ke sana gitu. Bahwa penindakan ini dalam rangka pencegahan juga. Oke, apakah dana otsus itu yang dipakai Lukas NMB untuk bermain judi? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. KPK sudah menangkap Gubernur Papua, Pak, akan segera menunjuk PLT apa gimana, Pak? Ya nanti saya baru dapat informasi sepintas, saya baru tadi informasi sepintas saja ya. Saya nanti akan mengkoordinasi apa benar. Mas Boyamin, ada angka uang yang cukup fantastis begitu ya menyangkut Lukas NMB ini seperti 560 miliar rupiah yang diduga digunakan disetorkan oleh Lukas ke kasino judi. Apakah memang pertanyaan saya kemudian dari mana uang sebanyak ini kalau memang benar? Apakah itu dari otsus, Mas Boyamin? Ya, kita tidak bisa berandai-andai, kita serahkan KPK. Bisa jadi ada berkaitan dengan aktivitas tambang, baik yang legal maupun yang diduga ilegal. Karena Pak Lukas NMB kan pernah mengatakan punya tambang di Mamit Tolikara.
Sementara setelah saya lacak nggak ada izin di sana gitu. Nah, itu kan bisa jadi tambangnya ilegal atau berasal dari tambang-tambang yang legal bisa melakukan pola-pola kerjasama yang itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang bisa saja gitu. Ini kita serahkan sepenuhnya kita didalami oleh KPK dan KPK saya tahu sudah punya bahan yang banyak termasuk beberapa informasi yang bukan hanya yang sekarang ditetapkan tersangka pemberi tapi dari beberapa orang yang lain juga sudah diminta keterangan dan ada tokoh pengusaha nasional kan yang juga diminta keterangan sebagai saksi. Saya yakin nanti akan terbuka bagaimana uang-uang itu beredar dan kemudian ditransaksikan untuk juga selain untuk kegiatan aktivitas judi bisa jadi diduga ada beberapa aset yang berkaitan dengan terafiliasi dengan Pak Lukas NMB diduga. Ada juga di informasi masuk ke saya di luar negeri ada juga informasi bahwa ada aset yang diduga itu terkait dengan Pak Lukas NMB. Jadi saya yakin ini KPK akan jauh ke sana karena saya tahu setahu saya ini tim penyidiknya itu handal semua. Jadi mereka bekerja dalam diam dan kemudian memantau terus itu proses-proses dengan membuka seluas-luasnya seluruh informasi yang berkaitan dengan Pak Lukas NMB ini. Oke, pengembangan kasus dimulai dari mana, Mas Boyamin sebaiknya? Ya, paling gampang dari PPATK itu aja. Transaksi itu kan akan bisa diketahui dari mana sebelumnya uang yang 560 miliar itu. Apakah berasal dari pembayaran siapa, transfer siapa, setor tunai oleh siapa, kaitannya apa. Gampang kok itu. Dan saya yakin KPK sudah memahami alur itu. Tinggal ini kan dituangkan dalam bentuk nanti BAP, saksi-saksi di BAP, dan kemudian dirumuskan, resume, dan diserahkan jaksa untuk dibawa ke pengadilan. Nanti kita tunggu di surat dakwaan akan tergambar banyak nanti. Oke, kalau misalnya memang sebetulnya mudah begitu caranya, berarti ini bergantung pada keberanian KPK untuk kemudian mengembangkan kasus ini, Mas Boyamin. Ya, kalau itu kan bahasa sederhana bolak-balik kadang-kadang meledek KPK itu kan mau dan mampu. Nah, tapi bisa jadi tidak mau karena tidak mampu atau tidak mampu karena tidak mau. Nah, sekarang dia balik sepanjang dia mau itu pasti mampu itu untuk melacak ini semua karena proses-proses anggaran ini kan berkaitan dengan uang negara. Misalnya dana otsus berapa, digunakan berapa, kemana dilacak. Atau dana-dana yang berkaitan dana bagi hasil, misalnya kaitannya tambang dan sebagainya. Kemudian juga dana-dana PAD yang berkaitan dengan untuk pembiayaan proyek-proyek atau kegiatan kemasyarakatan. Apakah ini mengucur? Karena penelitian saya tahun 2012 itu di sebuah kabupaten di agak selatan itu dana yang BLT aja itu nggak nyampe ke masyarakat itu. Karena waktu itu PT Pos tidak bisa membagi karena itu luasnya wilayah, akhirnya dititipkan kepada oknum kepala daerah dan itu juga tidak nyampe. Dan juga pernah ada oknum kepala daerah itu memberikan uang kepada istrinya karena pembina Dharma Wanita misalnya. Itu mestinya kan itu diberikan pada bendahara organisasi, tapi nyatanya dialirkan ke rekening istrinya, bahkan sampai di angka 2 miliar misalnya. Jadi ini sesuatu yang gampang gitu loh, kalau mau melacak itu gampang gitu ya. Baik Mas Boyamin, kita akan tunggu nanti hasil pemeriksaan dari KPK. Terima kasih Mas Boyamin telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.